Gimana sih kamu diam, aku Gimana nunggu sih? kamu. Aku juga nunggu. Aku nunggu kamu. Aku nunggu kamu. Lah aku nunggu siapa? Nunggu sahur time bersama dengan Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Ya. Wow. Sebentar lagi Lebaran tiba, Lebaran tiba, Lebaran tiba, tiba-tiba, Lebaran tiba. Coba. Kamu yang nyanyi, aku yang pakai musik. Kamu pakai musik. Oke. Coba. Lebaran tiba, Dang. Lebaran tiba, Dang. Lebaran Bentar. tiba. Kamu pakai cuk lele. Apa? Cuk lele. Gimana? Sama cuk lele. Cuk lele itu yang gitar kecil itu loh. Oke. Ikan lele, ikan lele. Nah, itu. Dulu. Nggak gini. Gimana? Pakai bibirmu aja. Coba, kamu. Coba, bentar. Ya. Aku nggak bisa nyanyi. Iya, Aku pakai cuk lele ya? Lebaran tiba, Lebaran tiba, Lebaran tiba, tiba-tiba. Kamu ngapain? Ini biar mukul alatnya. Loh, kan bisa tuh ini. Aduh aku nggak pantas, aku jadi nunung aja. Bagian ketawa, kok bisa Oh bibir. bisa, nah ini kan ukulele. Ini kalau Ukulele. musiknya ini kamu bernyanyi itu satu hari satu malam. Ini lambe gini Pak Dowo ya akhirnya. Tapi kan ibumu coba dari sini. Coba. Allahumma sholli Sholli wa sallim Asik. Oh itu. Seru kan? Makanya ini- untuk pemirsa tuh rugi nggak datang ke sini. Iya, ini kan yang bisa dinamakan musik akapela. Iya. Kenapa? Ini mic-nya kolu. Tertelan dong. Basah semua. Aduh ibu-ibu yang hitam-hitam manis. Hitam manis dari mana? Oh, nggak nyone. Hitam manis. Hitam. Hitam manis dari mana? Luar biasa, tepuk tangan. Istiqomah. Istiqomah Malasan. Hitam manis dari mana? Istiqomah. Malasan. Ada. Dia mah datangnya terlambat, kebanyakan kalasan. Alasan. Malasan itu. Aduh. Jalan di Kota Batam. Cakep. Cakep. Jadi manusia jangan mudah marah kalau dikritik. Cakep. Saya lihat ibu-ibu pakai baju hitam, Cakep. kelihatan cantik-cantik. Luar biasa ya. Udah kayak mau masuk ke raudoh ya. Hitam semua tinggal pakai cadar ya. Lanjut ke sebelah kiri. Dari mana? Klaten. Gimana? Dari mana? Darussalam Klaten. Klaten. Kalau ini Klaten. tadi sudah ada pantun, ibu Ya. ini juga saya buatkan pantun. Apa itu? Apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ayam adalah pitik. Ya, Ada pitik nongkrong di atas kayu. cakep. Ibu-ibu yang dari Klaten pakai baju batik, Oke, cakep. saya lihat ayu. Dan Maaf, izin. kenapa? Ini maksudnya saya pucal. Ya, ibu ini lo gak meneng ya. Ibu itu Batuk, makanya pakai justru itu. ibu itu mempunyai Iya. etika dan attitude dan sopan Toleransi. santun. Ya. Kenapa beliau nggak dilihatkan dalam beliau tersenyum? Kenapa? Gak duwe untu. Ya karena sopan kok. Iya. Sok. Kayak aku tadi ibu kok roh. Tapi tau nggak, kebaikan ibu-ibu Ya. di sini setiap harinya Ya. itu nular loh. Kenapa? Jadi energi dari ibu-ibu itu bisa keserap gitu loh. Kok bisa? Iya, jadi kebaikan tuh emang harusnya ditularin gitu ya Bu ya. Nah makanya kalau kamu ngomong ditularin, ya mudah-mudahan aku, kamu, dan kamu bisa ketularan
usia-usia yang Amin. seperti ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Kok iso ketularan usia loh? Sampai Usianya tua. kan sepuh sampai Iya. tua. Tapi jangan lupa kalau kamu ingin tuamu sehat, Ya. yang Langsung jelas. minum? Ya, minum jangan. Enggak. Ya, enggak lah. Kita Ya. harus sering bermain, sering healing. Betul, pergi-pergi, rekreasi. Pengajian, Iya, lagi. religi, naik kendaraan. Nah, agar kendaraanmu itu sehat juga, Ya. Ya. kamu harus mengisi bahan bakar dengan bahan bakar yang tepat. Apa itu Apa itu, bahan Nak? bakarnya? Pertamina. So, Pertamina energi untuk negeri, energizing Indonesia. Hampir ketinggalan. Nah, ya untung aja nggak ketinggalan Dan ya. juga terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang sudah membuat masyarakat Indonesia sejahtera, sehat, jaya, makmur, insya Allah akan selama-lamanya. Amin. Jadi kebaikan dari beliau-beliau ini memang wajib kita ditularin gitu. Iya. Iya, padahal nggak sakit ya. Kenapa harus tertular? Iya ya, Ih. berarti yang menular itu bukan penyakit aja ya? Enggak, Kebaikan? juga Bisa nular. ditular. Tapi kalau kita berdampingan dengan orang yang kira-kira nggak baik, apa ya? Tertular. Iya, Ya tergantung sampean sendiri tuh. gitu ya. Iya no, tertular atau tidak itu dari sampean. Mau sampean datang aja dan nularin no. Iya tahu. Heran aku. Yaudah kira-kira baiknya tuh seperti apa sih kita menularkan kebaikan tuh seperti apa? Betul. Jangan cuman karena kejahatan aja yang ditularin Iya. ya. Gosip-gosip yang ditularin tapi kebaikan tuh wajib. Dan Betul. cara menularkan kebaikan itu bagaimana? Iya, langsung aja ya. Kita belajar bersama ibu-ibu ya. Ya. Iya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Gus Miftah Sahur Time. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa Sahur Time Jak TV dimanapun berada rahimakumullah. Yang lebih cepat nular itu kebaikan apa keburukan? Burukan. Nular keburukan. Yang paling gampang nulari itu yang baik apa yang buruk? Buruk. Ternyata justru yang buruk. Makanya ada makalah su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu menular. Perkara baik disiarkan saja, diajak saja, belum tentu diikuti. Tapi kalau perkara jelek nggak perlu diajak, malah kadang-kadang diikuti. Contoh, tetangganya rasan-rasan adu-adu ribah, nimbrung. Itu nggak usah diajak, langsung nyaut. Kamu tahu nggak? Napa, Pak? Ibu-ibu yang itu sukanya begini loh. Ya. Kelutuk nggak diajak, tahu-tahu nyaut. Kamu nyaut apa, Dok? Nggih, pancen ya anu sulis itu gene klambine anyar dhewe ngono ya. Masa anyar suwi. Mesti apik dhewe kancane irengno dhek mesti enek bling-blinge ngono kae senengane iki. Lah, ngono biyen yo nyuwun dhuwit bojone lho ngengkel. Bojone iku yo ngengkel manut dhewe karo bojone. Oh, orang Betawi kalau curhat seperti itu ya. Jadi perkara yang jelek itu nggak usah diajarkan saja, nggak usah ada yang mengajak. Itu justru jauh lebih menarik dibandingkan kebaikan. Kebaikan didakwahkan, disiarkan, ada usaha mengajak, kadang-kadang malah ditolak, bahkan dicueki, bahkan ujung-ujungnya apa? Dianggap sok suci. Ayo Bu ke masjid, alah sok suci. Padahal jelas ajakannya ke masjid. Ke masjid itu kira-kira baik apa buruk, Bu? Baik. Tetapi kalau tetangganya dangdutan, nggak usah diundang, Dateng. Iya kan? Betul. Jaran kepang, Pak undang. Ini Coba. Pak dung. Wah. langsung. Jadi. Oh, Awas Bu. Ada menyan enggak? baru denger musik tetangga nanggap jaran kepang.
nggak usah nanggap. Itu loh baru ada musik langsung ya. Kenapa langsung saya buru-buru stop? Kenapa, Bah? Karena kalau diteruskan bisa jadi kesurupan gitu. Itu refleks. Sementara kalau di masjid ada tartil Quran, ada denger adzan. Begitu masuk waktu duhur, ibu-ibu masih di sawah, masih jualan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung teriak adzan lagi. Kadang aja yang adzan tuh suaranya agak jelek dirasain. Kejane sing adzan sapa to kejane? Iya. Suarane kok koyo ngono kuwi. Males. Allahu Akbar. Itu dirasani, Pak. Terus Bu Sulis terus ini. Kayak mesti Tarno tangi turu kayak mesti. Kalau ada biduan nyanyi, itu orang dengan gampangnya nyawer. Bahkan sel. Apalagi kalau kemudian bidadarinya, wow. BEB. Apa itu? Bodi mengalahkan wajah. Apalagi kalau biduannya ini, apa ya? Satu legi. Apa itu, Pak? Setengah tua lemu ginuk-ginuk itu kan. Waduh. Kamu apa kamu? Setu lebang. Apa? Setengah tua lemu banget. Itu tanpa dikomando orang datang nyawer. Tapi jarang kiai ngaji di sawer itu jarang. Nggak ada, bahkan nggak ada. Dianggap nggak pantas. Penyanyi, itu artinya, kalau penyanyi pasti di sawer. Itu artinya apa? Bahwa keburukan itu nggak usah disiarkan. Itu banyak orang nyuntuh. Karena dikatakan su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Tapi kebaikan sudah disiarkan sekalipun, itu susah untuk diikuti. Maka bagaimana kemudian kita membuat baik itu menjadi nular. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Penasaran gimana cara menularkan kebaikan? Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di Jak TV. Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Bersama Gus Miftah. Kamu harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Ayo masuk. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. Bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa dinikmati. Main course, appetizers, hingga pastries. Dan semua jenis hidangan bisa jadi referensi kalian untuk masak di rumah. Ikutin yuk kelas masak. Penasaran nggak gimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time. Everyone can cook. Each motif on a cloth is like a language in itself, carrying delicate and beautiful meanings that is always trying to say something. Each creation tells a story.
Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa dinikmati. Main course, appetizers, hingga pastries. Dan semua jenis hidangan bisa jadi referensi kalian untuk masak di rumah. Ikutin yuk kelas masak. Penasaran nggak gimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time, everyone can cook. Each motif on a cloth is like a language in itself, carrying delicate and beautiful meanings that is always trying to say something. Each creation tells a story. That we were brothers before in this Malay world. The Cloth Story. Lagi kali Julian Kalias. Oh, Abraham Wenas. That's it. Sekali. Masih bersama Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Masih semangat ya Bu ya? Masih ge? Yang dari Klaten semangat ge? Yang dari Kalasan masih semangat ya Bu? Alhamdulillah semangat jenengan semuanya, terima kasih. Dan acara ini tidak lupa didukung oleh Pertamina Energi untuk negeri energi sing Indonesia. Oke, kamu itu energizing. Kok energi? Energizing kok energi? Kayak sentolop aja. Energizing. Apa yang benar apa? Apa ya? Energizing. Energizing kok Aku energi. itu bahasa Inggris itu sebetulnya itu kalau dulu waktu sekolah itu nilai saya itu 9 sebetulnya. 9 sebetulnya. 9 Berarti dibagi 3 tapi jadi aku Kamu kalau pengen pinter bahasa Inggris, nggak usah ke Inggris. Nah, terus kemana? Ke sini aja tiap pagi sarapan. apa? Kunci Inggris. Aduh, aku mikir lagi. Parah. Kunci. Ayo mau kuda. Nah, ibu-ibu tadi yang warna hitam ini, yang biasanya seneng ke raudoh ya ibu ya? Iya. Amin gitu loh Bu. Amin. Ibu-ibu yang warna hitam ini tadi dari mana? Dari Kalasan. Kalasan. Ini tetangganya Abah. Betul, Iya, jadi Kalasan. Kalasan. Jadi Abah itu kan Kalasan sini. Kalasan sana. Oh, Kalasan sini. Sana. Mas, ini studio. Palmera ini Palmera. Sana loh, di Kalasan sana. sana. Cuman jamaahnya majelis ini jajak sini gitu loh. Dibawa ke sini, ke Bawa ke studio. sini, ke studio di Jakarta. Kalau sebelah kiri dari mana ibu-ibu batik ini? Dari Pekalongan. Klaten. Dari Klaten. Dari Klaten. Iya. Jadi jawabnya gimana kalau diajakin Mas lagi pantun? Gimana? Ya, saya tetaplah biasa lah. Intinya tuh jalan-jalan beli kayu. Panggil dulu ibu, gitu. Ibu. Loh kok cakep. Kamu pakai kelum apa?
Cluenya gimana? Ya. Maksudnya Ibu, alhamdulillah. Iya, Ibu gitu. alhamdulillah ya, Bu. Coba ya. Ya. Ibu-ibu. Jalan-jalan beli kayu. Cakep. Terima kasih, Bu. Loh, lanjutannya itu masih Lanjutannya. ada. Baru kali ini saya dibilang cakep baru kali ini. Ya ikut bentar. Cakep apa? Coba ibu-ibu. Ke pasar beli ikan keluduk. Oke. Dilanjutkan makan kacang hijau. Cakep. Hai hijau kelutuk. Hai. Wajahmu kayak buta hijau. Terima kasih. Kamu itu. Ya kamu yang ikhlas. Jalan-jalan makan bubur hijau. Ya, cakep. Bubur hijau. Bajunya robek pakai peniti. Cakep. Walaupun aku buta hijau tapi aku punya pacar namanya Yanti. Ayo Mas Jo. Beli ali-ali warnanya merah. Cakep. Belinya selalu di toko. Cakep. Jangan lupa ngaji bersama Gus Miftah. Insya Allah nanti pulang dapat sembako. Kenapa? Jadi orang harus semangat bahasa Jawa ojo nglukro. Ya betul. Yen ojo nglukro nanti kedepannya ada hewan namanya coro. Cakep. Aku pesen untuk mai bojo, Iya. tulung sembako nih kon jaluk nih loro. Wah, gayane pakai bahasa mai bojo. Wong bojomu mai saroh kok iso. Mai bojo. Lah wis diganti saya mau Maimunah kok saya mau. Mai bojo. Iya, Pak. Mai bojo itu bojoku, Pak. Oh, bojomu. Iya, dan Mai bojo. Iya. Kamu manggil istrinya juga bojo gitu? Iya, Pak. Saya panggil istri bojo, kadang-kadang yang gitu. Maksudnya yang keberapa gitu? Maaf, Pak. Saya itu selalu ngikuti dawai Abah bahwasanya sebagai suami itu harus mencintai istri. Jadi saya tuh istri cuma satu, Pak. Ya, Mosok katanya. Iya. Jadi satu di Kediri, satu Blitar, satu Jogja, terus satu. Gak gitu. Kamu itu kan harus tahu kata-kata yang indah. Suami yang sukses, di sampingnya itu pasti ada istri yang setia. Ya. Itu. Jadi kesuksesan kamu itu karena didampingi oleh istri yang setia. Berarti kata-katamu salah itu. Loh, kok bisa? Ini saya ngaji. Di balik keberhasilan seorang suami, ada istri yang setia. Yang setia. Berarti kalau suaminya nggak berhasil. Bukannya setia sebenarnya. Gimana? Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang luar biasa. Ada seorang istri yang mendampingi. Satu saja sukses, apalagi dua. Loh, bisa dua. Ya. Itu loh, itu Abai bilang gitu kan benar. Ya, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Yang mendoakan satu saja luar biasa, apalagi 4. Oh, berarti ya rapi. Mari kita coba bersama-sama. Bengep mulai. Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Artinya apa? Yang perlu ditularkan itu adalah perkara yang baik. Yang mengajak kita kepada takwa. Pertolong-tolong menolong dalam kebaikan, bukan permusuhan. Apalagi sesuatu yang buruk. Nah, disitulah kita diajarkan untuk apa? Diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. An Abi Mas'ud Al-Ansari Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasulullah SAW. Man dalla ala khairin falahu mislu ajring fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala. Sesuai pahala yang melakukan. Contoh begini, saya ngajak keluduk sholat. Kok keluduk jadi orang yang rajin sholat. Maka saya juga mendapatkan pahala sholatnya keluduk. Bu, ibu-ibu ngajari anaknya kebaikan. Anaknya kemudian berbuat baik. Ibu-ibu juga mendapatkan kebaikan atas kebaikan anaknya. Makanya saya itu selalu bilang, kalau bisa ibu-ibu itu walaupun anaknya dititipkan di TPA, di pondok pesantren, di sekolah dan lain sebagainya. Tolong untuk urusan soal surat Fatihah yang mengajarkan ibu-ibu langsung.
Karena Fatihah itu surat yang sering dibaca. Jadi kalau anak ini mendapatkan Fatihah dari ibunya, dari bapaknya sendiri, maka selama anak itu membaca suratul Fatihah, ibu-ibu, bapak-bapak dapat pahala langsung. Jadi jangan pasrahkan surat Fatihah ini kepada gurunya. Kalau bisa langsung ibu-ibu. Begitu, Bu. Karena selama anak ini melakukan surat Fatihah dibaca berulang-ulang, kita termasuk orang-orang yang falahu mislu ajring fa'ilihi. Demikian juga orang itu kalau menularkan keburukan. Maka ketika orang itu berbuat buruk, kita juga kena dosanya. Itulah yang disebut dengan dosa jariyah. Siapa itu jariyah? Tetangganya Warsinah. Yang kemarin Warsinah ya. Warsinah. Hadis ini barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Jelas. Jelas. Maka jangan berhenti untuk berbuat baik dan menularkannya kepada orang lain. Aja. Itulah alasan kenapa saya itu selalu mengkampanyekan. Postinglah kebaikan. Di-repost kebaikan-kebaikan itu. Oh, mana ibu-ibu FYP di TikTok. Ada ceramah Ustadz, ini bagus. Dengan ibu merepost, kemudian yang nonton itu semakin banyak, ibu juga ada baiknya. Tapi kalau yang kita repost ini keburukan, ibu juga akan mendapatkan dosanya. Diposting ulang. Kemudian ada di WA Group, ada postingan soal keagamaan, soal ngaji. Di forward ulang. Itu sudah pahala. Karena bagaimanapun kebaikan itu harus dikampanyekan. Disiarkan. Supaya kemudian apa? Tidak kalah dengan kemaksiatan. Makanya kan kalian orang-orang panggung ya, Le. Kalau manggung itu walaupun profesinya sebagai seorang pendagel, pelawak. Masih ada nilai kebaikan di dalamnya. Kan jelas balihu anni walau ayah. Ada nilai-nilai kebaikan yang kamu sampaikan kepada para penonton. Sehingga apa? Yang diingat-ingat tidak hanya dagelannya. Tapi juga substansi kebaikannya. Jal, pernah nggak kamu punya pengalaman ngajak penonton untuk berbuat baik? Ya, atau diselip? Artinya begini, dakwah itu tidak hanya tugas kiai. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Termasuk ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya. Apalagi kita orang-orang media seperti ini. Menjadikan media sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan. TV menjadi media untuk menyebarkan kebaikan. Media sosial harus menjadi wahana untuk menyebarkan kebaikan. Termasuk profesi-profesi ini. Gitu loh. Termasuk anak-anak band itu. Kalau bisa ya kadang-kadang lagunya ya hore-hore. Tapi juga kadang-kadang lagunya yang bernilai kebaikan. Kamu punya pengalaman gak? Ya, pengalaman untuk mengedukasikan penonton tuh ya mengajak lebih baik karena kita menjadi tontonan itu juga tuntunan toh, Pak. Tontonan sekaligus tuntunan. Dan harus jangan sampai tuntunan hanya menjadi tontonan. Makanya saya berapa ton? Kok ton kan itu, Pak? Tontonan harus menjadi tuntunan. Jangan sampai tuntunan menjadi tontonan. Lah berapa ton? Maksudnya itu tidak tontonan itu, Pak. Maksudnya tontonan yang menjadi tuntunan. Jadi ini turun dari panggung itu dituntun gitu loh, Pak. Jadi oh, gua kepret loh. Kok tuntunan masih sehat malah pian kok tuntunan. Ya maksudnya mengajak. Jadi tontonan harus mempunyai nilai edukasi. Makanya saya itu kalau dalam berdakwah itu menganut prinsip dua hal. Edukatif yang rekreatif dan rekreatif yang edukatif. Jadi di dalam dakwah itu harus ada edukasi, juga harus ada rekreasi. Ada pelajaran yang bisa diambil, tapi juga orang merasa terhibur. Itu namanya edukasi yang rekreatif dan rekreasi yang edukatif. Ngono bahasanya belarang titik. Nggih, Pak. Nggih kula damel ngoten niku. Jadi gini loh. Ada inovatif, kreatif, dan aktif. Itu. Jadi sampean kan tak ajak toh kreatif, bagaimana untuk menjadi konsumsi tontonan itu bisa dinikmati. Aku nyapa? Tak ajak kreatif. Sing ngejak sapa? Sing ngejak abahe. Wong ade iki melu abahe kabeh kok sing ngejak sampean iki. Loh, maksudnya itu yang secara konteks itu kita berdua bukan abahe. Gitu loh. Kamu kan kreatif, sudah aktif toh? Aktif. Aktif apa? Sudah kere toh? Oh, kan kreatif. Kreatif.
Bukan bah kreatif tuh maksudnya apapun bentuknya bisa dijadikan bahan gitu loh Pak. Ya makanya Abah dulu pernah punya quote begini. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is Sahur Time. Kumau, save her baby with Ra'ung. I suddenly feel that, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. Saya berada di Washington DC, Chinatown. This is Dunia Kita. Ada ikan namanya sturgeon ya bahasa Inggrisnya ya. Kayak dinosaurus gitu ya. Saya katakan Beale Street itu adalah jalan yang sangat populer terutama karena ini dianggap sebagai the home of the blues. Sailing through life. Why this Swiss family calls the sea home. Art against exclusion. Red Longo's rise to the top as an outsider in Italy. And salted, savored, and celebrated, the story of Portugal's favorite fish, bacalhau. All this and more coming up on Euromax. I want women to be free to do anything. Whether as a model for adaptive fashion or an entrepreneur in Africa. Whether as a scientist or an activist in Asia. This time, we're talking about the really strong sex. Harus bisa berlari, baru disebut menunggang kuda. Kakek, aku ingin dengar dongeng yang bagus. Oh, dongeng yang bagus. Ayo masuk. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Ayo turun. Selamat datang di acara Tao dalam Kaligrafi Tiongkok. Bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa dinikmati. Main course, appetizers, hingga pastries. Dan semua jenis hidangan bisa jadi referensi kalian untuk masak di rumah. Ikutin yuk kelas masak. Penasaran nggak gimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time. Everyone can cook. Each motif on a cloth is like a language in itself, carrying delicate and beautiful meanings that is always trying to say something. Each creation tells a story.
Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Kebaikan itu sebenarnya sederhana, tapi efeknya panjang. Bahkan satu senyuman ibu-ibu di pagi hari ketika membangunkan suami. Jadi maksudnya begini, begitu suami itu bangun tidur, hal pertama yang dilihat oleh suami itu adalah senyuman. Mas, bangun mas. Istri sudah menyiapkan senyum terindahnya. Suaminya belum bangun, sudah siapkan senyum. Jadi setengah jam sebelum suaminya bangun, dia sudah merenges duluan. Di depannya suami, Pak? Depannya suami. Loh. Jadi sudah dipersiapkan. Itu akan memberikan dampak panjang. Langsung suaminya bilang, wow. Makanya saya bilang ibu-ibu itu kalau bangun tidur, yang pertama kamu pegang itu sisir. Sisiran dulu. Jangan suaminya bangun rambutnya dawul. Jadi begitu suaminya bangun, hah mak lampir. Gitu. Sisir, ini sederhana. Iya. Dan ternyata itu akan berdampak kepada semangat suami ketika dia bekerja di pagi hari sampai sore hari. Bangunkan sambil mas, bangun dulu mas. Suaminya malah salah sangka. Apa bu? Tambah aja. Istriku sudah gitu apa? Gitu. Sampun alhamdulillah. Jadi setiap bangun gitu ya. Terus gini pegangin langsung deket tau sama mas bangun. Aku langsung wow ambune yang Nah memang bangun dulu itu maksudnya bersihkan diri dulu. Oh yes, pokoknya bangun langsung bangun. Tapi kalau istrimu bangun langsung pegang sikit. Karena satu senyuman itu bisa membuat orang semangat. Iya Pak. Ya nggak Bu? Lah ibu, pertanyaan saya kemudian ibu-ibu itu kalau di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Bu, banyak senyumnya lalu banyak cemberutnya. Banyak senyumnya banyak cemberutnya. Malah tergantung sikon itu loh. Maka ingat, ciri penghuni surga itu penuh dengan senyuman, full senyum. Biti binafsin, itu penghuni surga. Sementara neraka itu cemberut. Itu artinya apa? Kalau pasangan kita di rumah banyak cemberutnya, berarti rumah tangga itu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Yang membuat neraka siapa? Ya mereka ini. Jadi harus full smile ya Bu? Full senyum. Biti binafsin dalam bahasa Arab. Artinya apa? Bahkan kebaikan itu bisa kita lakukan tanpa modal. Makanya dikatakan tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Wajah yang sumeh, wajah yang padang. Orang itu kalau suka senyum itu kelihatannya bersinar, wajahnya kelihatannya padang. Tapi kalau sering cemberut wajahnya kelihatan peteng, gelap. Ayo, ibu suka yang padang apa yang gelap? Padang, buktinya wajahnya dirawat itu supaya glowing. Bukan supaya gelap enggak. Supaya gelap enggak, glowing. Itu loh. Lah makanya kenapa toh Bu ada istilah inner beauty, kecantikan dari dalam. Itu. Makanya kadang-kadang ada cewek itu sebenarnya wajahnya sederhana. Tapi full senyum, akhlaknya baik, diajak ngomong nyambung, itu kelihatan cantik. Tapi ada kalanya cewek itu cantik, tapi suka merengut cemburu, diajak ngomong gak nyambung. Wah. Itu kelihatan on. Dek dari mana? Dari belakang. Mau kemana dek? Mau ke depan. Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Lah ya cilok kata itu. Gak nyambung itu. Gak nyambung. Jadinya siapa mau? Yanti. Yanti sama ngadiem. Nah, ketika orang bersemangat dengan senyuman kita, kemudian dia bekerja efektif, semangat, itu kita juga kebagian pahalanya. Maka kebaikan ini harus terus-menerus kita lakukan. Karena kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Kayak saya ditanya, "Bah, kenapa kok nggak berhenti sedekah, kok nggak pernah berhenti ngaji?" Karena saya nggak pernah tahu pengajian mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Kenapa kok setiap tahun masih memberangkatkan orang umroh? Karena saya nggak pernah tahu pahala umroh dari jamaah siapa yang kemudian pahalanya saya terima. Kayak saya menghadiri majelis-majelis pengajian. Karena saya nggak pernah tahu panggung mana yang kemudian diterima oleh Allah. Dan kemudian ada kebaikan pahala untuk saya. Makanya ibu jangan kemudian ayo berbuat baik. Wis tahu. Oh, itu bahaya itu. Diajak pengajian udah pernah. Ada nggak Bu temannya seperti itu? Ada. Ada Bu. Jadi kan biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau Ramadan biasanya diajak memberikan sedekah takjilan. Ayo Bu nyumbang takjilan, wes tahu.
udah pernah. Padahal kita nggak pernah tahu. Yang sudah pernah kita lakukan itu ada pahalanya apa enggak, diterima oleh Allah apa enggak. Maka selalu saya sampaikan, ayo kampanyekan kebaikan. Bila perlu posting, termasuk sedekah, posting saja. Nah nanti kita akan ada episode, kita akan berbicara soal sedekah di medsos. Itu bagaimana? Kalau saya maafi muskilah nggak ada urusan. Jadi ini teman-teman kayak semua yang terlibat di acara ini, mbuh kuwi produser, mbuh itu kameramen, tim kreatif, mbuh tim kreatifnya, musisi, mbuh tim yang pura-pura kreatif. Kan ada tim kreatif, ada yang pura-pura kreatif. Mbuh tim kerja atau yang pura-pura kerja, mbuh tim musisi yang band, mbuh yang rajin atau yang telat. Itu selama kemudian kita niatkan untuk syiar kebaikan, semuanya akan dapat pahalanya. Apalagi kemudian gara-gara tontonan Sahur Time orang berubah menjadi lebih baik. Amin. Ada jalan hidayah di sana. Amin. Apa itu nggak keren? Lo bisa jadi loh. Ini tim-tim kreatif ini pahalanya lebih besar daripada sing duwe TV yang punya TV. Kita nggak pernah tahu. Ya. Ini bisa jadi loh. Pahala saya lebih besar daripada pahala kamu. Kalau itu iya. Kenapa Pak? Kalau terbukti. Kenapa yang ngajak kamu malah kenapa? Kenapa nggak dari dulu terus diteruskan gitu loh. Kan nggak cuma hanya 1 tahun, 2 tahun. Bulan. Ya paling tidak jaminan seumur hidup itu loh, Mbak. Dasku mumet mikir sponsor. Dan lagi apa lagi ulama apa panitia MBG gitu. Udah tak, Mbak. Tapi alhamdulillah istri saya pernah, Mbak. Jadi menularkan kebaikan anggap dijak tonggo-tonggonya gitu. Ayo. Dah dirimu aja selama Ramadan juga MBG kok. Kenapa? Iya tuh Pak? Iya. Kelodok ini? Dari MBG. Apa? Makanan bawaan Gus Miftah. Tiap hari loh, tiap hari loh. Tiap hari aja MBG kok. Tiap hari loh. Yes, lumayan lah. Sok-sokan nggak tiap hari. Iya. Ya, Pak. Kamu bilang MBG. Iya. Ya, makasih. Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Lagi kali Julian Kalias. Oh, wow. Abraham Wenas. That's sekali. Saksikan Kultum Ramadan di Jack TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama saya Kokolim Cerdil, ceramah dengan ilusi, dengan media dan filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa dinikmati. Main course, appetizers, hingga pastries. Dan semua jenis hidangan bisa jadi referensi kalian untuk masak di rumah. Ikutin yuk kelas masak. Penasaran nggak gimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time, everyone can cook.
Each motif on a cloth is like a language in itself, carrying delicate and beautiful meanings that is always trying to say something. Each creation tells a story. Sailing through life. Why this Swiss family calls the sea home. Art against exclusion. Red Longos rise to the top as an outsider in Italy. And salted, savored, and celebrated, the story of Portugal's favorite fish, bacalhau. All this and more coming up on Euromax. I want women to be free to do anything. Whether as a model for adaptive fashion or an entrepreneur in Africa. Whether as a scientist or an activist in Asia. This time, we're talking about the really strong sex. Save her baby with Raung. I suddenly feel that, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. Lagi kali Julian Kalias. Oh, Abraham Wenas. That's it. Sekali. Bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Jangan meremehkan kebaikan walaupun cuman kecil. Kebaikan kecil itu lebih baik daripada kebaikan besar tapi tidak jadi-jadi. Wah, jadi aku besok kalau sukses akan ngundang orang sekampung, semuanya tak ajak makan. Itu tidak lebih baik daripada nggak harus bikin besar tapi tiap hari kita melakukan kebaikan. Aku besok pengen ngasih, kalau aku sudah sukses, besok orang satu kampung tak kasih sembako semua. Lebih baik ngasih satu sembako, walaupun cuma satu, tapi bisa kita lakukan setiap hari. Jadi nggak harus nunggu kaya baru baik. Berbuat baiklah, insya Allah kamu kaya. Nah itu. Jangan berbuat baik nunggu kaya, berbuat baiklah, insya Allah kamu akan menjadi kaya. Amin, 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 amin. Menularkan kebaikan itu tidak akan mengurangi pahala kita. Tapi justru akan menambah pahala kita. Dunia ini jadi lebih ringan kalau kita saling meringankan. Maka ingat ayatnya adalah tolong menolong dalam kebaikan. Bukan tolong menolong dalam keburukan. Jalan kotor ada durinya. Kita buang itu sudah kebaikan.
Jalan kotor, nyapu, nggak usah udur, nggak usah meri, nggak usah iri. Ini kan jalan depannya ibu itu, kenapa saya harus nyapu? Coba kalau bisa, rebutan nyapu. Oh ini jalan kampung, sapu. Padahal juga lewatin sendiri. Jadi kalau lihat keluduk ini sampah masyarakat, sapu. Itu. Masa bojoku selalu rebutan. Dengan nanya rebutan sapu geger ya. Lu kenapa? Rebutan sapuku. Ngono geger akhirnya. Maksudnya rebutan sapu itu rebutan cepet-cepet membersihkan. Siapa yang membersihkan gitu loh. Disapuin gitu. Nah iya nanti rebutan nyapu, akhirnya rebutan sapu. Ini juga ibu-ibu biasanya kalau pengajian itu, ibu-ibu itu kalau pengajian juga biasanya rebutan nyapu. Loh, nyapu piring. Ya, mungkin ada yang bertanya silakan. Silakan. Ibu yang dari Klaten, yang dari Klaten dulu ya. Ini dalam apa hidupnya kayak batik. Loh, kenapa, Pak? Kok kayak batik itu? Kebanyakan motif, kebanyakan alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Batik itu banyak gaya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, nama saya Ibu Endarti. Ibu Endarti, nggih. Tadi sudah disampaikan dari Abah, kalau kebaikan itu harus ditularkan. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik dan mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan, tapi kadang malah justru kejelekan yang diterima. Dan itu malah nanti kan semakin lama kan nanti semakin banyak yang mungkin kayak seperti ngebully gitu. Terus jadi tanpa disadari nanti kita malah ikut ke bawah di kejelekannya tersebut. Terus yang saya tanyakan bagaimana cara menyikapi dari saya pribadi untuk terutama untuk keluarga dan masyarakat. Ya. Begitu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Ibu Endarti pernah dengar ayat ini, waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, akan sirna kebatilan. Maka kalau lihat kebatilan, kita ini yang berbuat baik harus, kata orang Jawa apa? Kuat-kuatan. Kalau yang buruk ini kuat, yang baik harus jauh lebih kuat. Termasuk mensiarkan ini. Makanya kenapa di episode sebelumnya kita sampaikan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Termasuk apa? Kuat keyakinan. Kalau para pensiar keburukan mereka punya keyakinan dengan kekuatan dengan keyakinannya. Kita yang menyebarkan kebaikan juga tidak boleh kalah kuat. Jangan menyerah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan jangan berhenti. Saya sama Bu. Saya itu ketika sudah pada titik nadir yang terbawah itu kadang-kadang apa saya berhenti saja ya. Kayaknya orang sudah nggak respect sama saya. Pikiran-pikiran itu harus kita buang. Ibu tahu nggak? Kenapa orang yang posting itu selalu lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang mengomentari kamu dengan lisannya, yang membenci kamu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Cuman gak berani ngomong. Makanya kalau kita posting, yang komentar 10, yang like bisa 100. Karena sebenarnya yang seneng itu jauh lebih banyak tapi gak berani ngomong. Cuman di batin. Tapi beda kalau dramanya sama Mbak Nanda. Ya. Kenapa lebih banyak like dibandingkan komentar? Karena banyak orang mencintai tapi tidak berani mengungkapkannya. Jadi mau di batin toh. Sak janjane seneng rawani ngomong. Ngompat. Makanya jerawatnya gede-gede. Jadi kalau orang jahat itu kuat, orang baik harus jauh lebih kuat. Oke, terima kasih Bu Prihatin. Ya kok Prihatin gitu loh. Endarti kok Prihatin. Yuk sebelah kanan. Yang dari, dari Kalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Subianti
dari Majelis Taklim Istiqomah Kalasan. Ini kalau laki-laki namanya Tri Subianto. Karena perempuan Sri Subianti. Begini Abah yang ingin saya tanyakan. Saya punya salah satu saudara di keluarga. Itu kalau diajak sholat itu kok alasannya sibuk. Lalu saya tuh harus bagaimana Abah? Apakah ada doa-doa tertentu agar saudara saya karena lebih tua dari saya. Jadi saya kadang bingung mau kalau nasihati apa ya kayaknya kok gimana ya. Pakewo bahasa Jawanya pakewo. Ya. Itu apa ada doanya Gus supaya saudara kami itu bisa melakukan hal-hal yang baik misalnya sholat lah gitu. Karena selama ini alasannya sibuk urusan dunia. Demikian pertanyaan saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nah, apakah kita dosa kalau melihat saudara enggak sholat, sudah dinasihati tapi dia kok masih merasa sibuk dengan urusan dunianya? Kewajiban busri ini hanya mengajak dan mengingatkan. Mengajak bukan mengejek. Kewajiban busri ini hanya merangkul bukan memukul. Kewajiban ibu ini hanya mengajak. Soal hasil itu urusan Allah. Jangankan hanya masalah sholat, hidayah pun sama. Ketika Nabi Muhammad bersedih, pamannya tidak masuk Islam, sampai meninggal, dia bersedih, Allah sampaikan, innaka lang tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu itu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Kewajiban ibu hanya mengajak, soal hasil urusan Allah. Tapi jangan berhenti untuk mengajak. Diajak, nggak mau, tetap bisa diajak lagi. Samanya dulu saya tinggal di kota itu mau berangkat ke masjid, saya ajak, monggo teng masjid. Jawabannya apa kamu tahu nggak? Monggo nderek ke mawon. Diajak ke surga kok nderek ke. Itu sama halnya, ayo Bu masuk surga, jenengan saja saya nggak usah. Ada nggak Bu yang seperti itu? Banyak. Diajak pengajian yasinan malam Jumat, monggo kula nderek ke mawon. Benjang mawon. Tapi apakah dengan jawaban seperti itu kita berhenti mengajak? Enggak. Bahwa orang berbuat baik itu juga harus diuji. Busri juga diuji. Apakah kemudian menjadi orang yang berputus asa ketika mengajak orang lain, kemudian orang lain itu menolak? Enggak. Doanya bagaimana? Kirimi doa, kirimi Fatihah supaya Allah lembutkan hatinya. Karena bagaimanapun yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Sehingga ketika itu terjadi kok dia sukses. Ibu itu kenapa dikasih gagal dulu? Supaya kemudian kalau sukses tidak sombong. Kan bisa jadi kita ngajak, ayo kamu sholat, begitu dia sholat langsung, wah itu karena saya. Yang ngajak siapa? Sri Subianti. Orang itu dikasih gagal supaya dia ingat bahwa kesuksesan dan kegagalan itu tidak hanya bergantung kepada dirinya. Ketika kita dibuat gagal oleh Allah, Allah menguji keimanan kita. Ketika kita dibuat sukses oleh Allah, kita juga diuji. Apakah kita menjadi orang yang bersabar? Artinya sabar apa? Tidak sombong. Kan kita itu kalau gagal kadang-kadang menyalahkan Allah. Kalau sukses seolah-olah usaha kita sendiri. Padahal harusnya dibalik. Kalau kita gagal memang kita belum bisa. Kalau sukses itu semuanya dari Allah. Sehingga enak Bu, tetap doakan, kirimi Fatihah, masih ngayal sak yasine sekalian. Jangan. Maka ingat kebaikan yang sederhana itu bisa membuat dampak yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadi an adai fardi sahri Ramadan hadihi sanati imanan wahtisaban fardholillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Terima kasih pula untuk Pertamina Energi untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan
Terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Terima kasih Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tepuk tangan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan amal ibadah Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi besok ya. Jangan lupa kalau ingin menyaksikan tayangan ulangnya bisa melalui jaktv.com atau juga melalui kanal YouTube or juga bisa download aplikasi video. Besok kita kembali di jam yang sama dalam acara Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Selamat berpuasa.